Selamat datang di Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arifin, Sarjana Teknik Magister Teknik dengan NIDN 1103047801. Saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam mengajar, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan, bisa dilihat pada slide di atas. Pada komponen delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teknik irigasi. Terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran secara tatap muka yang telah dilaksanakan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah teknik irigasi dengan kode mata kuliah TSP 331 dengan bobot 2 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ahmad Yani Banjarmasin pada semester 5. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Teknik Irigasi merupakan mata kuliah wajib yang membahas konsep irigasi, sistem jaringan irigasi, kebutuhan air irigasi, neraca air, perencanaan dimensi saluran dan bangunan irigasi, penggambaran teknik, serta perhitungan volume pekerjaan saluran dan bangunan irigasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah teknik irigasi adalah CPL 022, yakni mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengatur, mengoperasikan, memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, etika, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, kebencanaan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi 9 CPMK mata kuliah adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar irigasi, tujuan, manfaat, serta prinsip pengelolaan air. CPMK 2, mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem jaringan irigasi, komponen utama, serta alur distribusi air dari sumber hingga petak tersier. CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan air tanaman di sawah dan menentukan debit di bangunan sadap berdasarkan pola tanam daerah irigasi. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung besar debit di intek sesuai rencana pola tanam dan kondisi hidrologi daerah irigasi. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun neraca air di intek untuk mengevaluasi keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. CPMK 6, mahasiswa mampu mendeskripsikan karakteristik daerah irigasi termasuk luas, topografi, sumber air, dan tata guna lahan. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi serta hubungan antara bangunan pengukur dan bangunan pengatur dalam sistem irigasi. CPMK 8, mahasiswa mampu menghitung dimensi saluran, menentukan elevasi permukaan tanah, kemiringan saluran, serta membuat sketsa saluran pada 3 bangunan air yang berurutan. Dan CPMK 9, mahasiswa mampu merancang bangunan pada saluran sekunder, menyusun layout petak tersier, serta menganalisa gaya yang bekerja pada bangunan penangkap air. Dari 9 CPMK tersebut, terdapat 11 sub CPMK yang menjadi induk dari materi-materi mingguan pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah teknik irigasi. Sub CPMK pada mata kuliah teknik irigasi dapat lihat pada slide di atas.
Berikut adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan dalam mata kuliah teknik irigasi. Ada 11 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa, yakni 1. Pemahaman irigasi, 2. Sistem jaringan irigasi, 3. Kebutuhan air tanaman di sawah dan besar debit di bangunan sadap dari rencana pola tanam di daerah irigasi, 4. Menghitung besar debit intake dari rencana pola tanam di daerah irigasi, 5. Menghitung neraca air di intake, 6. Daerah irigasi, 7. Hubungan bangunan pengukur dan bangunan pengatur, 8. Saluran dalam 3 bangunan air yang berurutan, dimensi saluran, elevasi permukaan tanah, dan kemiringan saluran, 9. Desain 3 bangunan di saluran sekunder, 10. Layout petak tersier, 11. Gaya yang bekerja pada bangunan penangkap air. Pustaka utama yang saya gunakan adalah mengambil dari buku Irigasi dan Bangunan Air dengan penulis Yeri Sutopo dan kawan-kawan tahun 2017. Saya juga menggunakan Perencanaan Irigasi KP 01, 02, 06, 07. Pustaka pendukung Sistem Irigasi dan Bangunan Air penulis Sudirman, Humaira Saidah dan kawan-kawan tahun 2021. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. 14 pertemuan pembelajaran materi dan latihan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah, diskusi, tanya jawab, dan tugas. Untuk komponen interaction, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, forum diskusi interaktif untuk membahas materi dan studi kasus teknik irigasi dengan cara tatap muka. 2. Pengerjaan latihan, soal dan tugas secara individu maupun kelompok dengan media papan tulis, laptop, dan komputer. 3. Forum diskusi asinkron untuk koordinasi kelompok, konsultasi tugas, dan tanya jawab dengan media WhatsApp group. Untuk asesmen yang saya gunakan sesuai dengan CPMK dan sub CPMK bisa dilihat pada slide di atas. Untuk distribusi nilai dalam metode asesmen adalah tugas, kuis, presentasi, dan proyek bobotnya adalah 50%. UTS 25% dan UAS 25%, sehingga totalnya 100%. Adapun sistem penilaian, rank nilai berdasarkan nilai standar akademik yang berlaku di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kategori nilai angka 8 sampai 100, nilai hurufnya adalah A. 80 sampai 84,99, nilai hurufnya Amin. 75 sampai 79,99, nilai hurufnya adalah B+. 70 sampai 74,99, nilai hurufnya B. 65 sampai 69,99, nilai hurufnya B-. 60 sampai 64,99, nilai hurufnya C+. 55 sampai 59,99, nilai hurufnya C. 40 sampai 54,99, nilai hurufnya D. Berikut adalah rekaman video proses pembelajaran secara tatap muka untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah teknik irigasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kita akan memulai perkuliahan kembali pada pertemuan ke berapa? Oke, kita akan membahas dan belajar tentang sistem irigasi untuk mata kuliah teknik irigasi program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa untuk teman dengan pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya.
Hafiz Abdullah Nur Fajar. Hadir Pak. Syarifah Lulu. Hadir Pak. Linda. Hadir Pak. Yang lainnya? Iya Pak. Baik. Pada pertemuan yang kedua ini kita membahas sistem irigasi. Kemarin berarti kita sudah melaksanakan perkuliahan pada pertemuan pertama. Coba ada yang masih ingat nggak pertemuan pertama itu? Iya, pembahasan pertama. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang definisi irigasi, model irigasi dan sejarah dari irigasi tersebut. Ya, terima kasih Pak Nes. Jadi pertemuan pertama kemarin tentang kita belajar pengertian definisi sejarah irigasi, sejak kapan irigasi itu dibuat oleh manusia, dan kegunaannya untuk apa. Nah untuk yang pertemuan kedua ini kita belajar tentang sistem irigasi. Nah ini tujuan pembelajarannya adalah di CPMK 2 mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem jaringan irigasi, komponen utama serta alur distribusi air dari sumber hingga petang tersier. Kemudian di sub CPMK 2 mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem jaringan irigasi. Nah, indikator kalian memahami dan bisa mendeskripsikan sistem jaringan irigasi adalah ketepatan memahami sistem jaringan irigasi. Nah ini Bapak mengingatkan kembali tentang definisi irigasi ya. Kemarin itu kita ada sedikit mengangkat atau membahas tentang apa perbedaan daripada saluran irigasi dan saluran drainase. Masih ada yang ingat? Bapak Ya. Kalau perbedaan irigasi ini lebih ditambahkan untuk kebutuhan pertanian. Tanaman irigasi itu adalah penggunaannya dibuat itu untuk sekedar mengalirkan air dari air hujan. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Indra bahwa irigasi ini memang dibuat untuk kegunaannya itu air bisa dikelola, jadi tidak boleh langsung dibuang. Ketika musim kemarau itu air bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan kalau sistem yang ada di drainase, apalagi drainase perkotaan ya. Kalau drainase perkotaan itu air itu tidak boleh mengenang di daerah jalan. Kalau mengenang nanti merusak struktur daripada perkerasan jalan. Jadi digunakan untuk menyediakan, mengatur ya, dan membuang apabila berlebihan. Dan kegunaan irigasi ini untuk tanaman padi dan palawija. Nah ini kebutuhannya sangat vital ya. Kalau kita lihat di monitor itu di gambar wilayah itu sangat vital. Makanya perlu perencanaan ya, perlu perencanaan, desain ya. Kemudian operasi dan pemeliharaan ini penting ya. Kalau irigasi ini tidak ada pemeliharaan nanti berebut, ini kan banyak konflik perebutan air ya untuk penggunaan irigasi di sawah para petani. Nah nanti ada pengguna, ada P3I ya, pengguna pemanfaat air itu nanti ada biasanya kelembagaannya. Nah ini maksud dan tujuannya Bapak ingatkan kembali bahwa untuk keperluan pertanian yakni terdiri dari pembasahan tanah, pemupukan, pengantar suhu tanah ya. Kemudian tujuannya ini supaya bisa tersedia secara efektif dan terbagi secara adil. Nah ini diberikan kepada petak-petak yang petak tersier itu secara tepat. Nanti biasanya ada perhitungan ya, debit air yang ada di petak-petak sawah. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Nah ini ada jenis irigasi ya, ada irigasi permukaan, ada irigasi rawa. Nah ini contohnya ya irigasi permukaan. Nah kalau di irigasi permukaan ini kita lihat dia ada biasanya di beton seperti ini ya, di beton seperti ini. Jadi dia rapi dia. Nah berbeda nanti kalau di irigasi rawa itu biasanya beton-beton itu tidak terlalu banyak digunakan karena kalau kita lihat gambar di sini ini
seperti ini apa maksudnya ini? Coba. Itu gambar itu menunjukkan apa? Asam ya. Nah ini kita di daerah Kalimantan ini asam nih. Asamnya tinggi ini. Nah makanya ada bekas seperti itu ya. Nah jadi kalau Bapak bisa gambarkan itu, kalau irigasi permukaan ya, permukaan. Irigasi permukaan itu dia ini seandainya konturnya lebih tinggi kan. Nah biasanya di sekitar sini kan ada tanaman yang apa, padi ya, sawah ya, sawah. Nah ini sawah. Nah ini airnya biasanya dari atas. Dari atas mengalir ke bawah sini. Nah ini digunakan saluran. Salurannya kalau yang dari yang besar ini apa biasanya disebut saluran? Primer. Nah berbeda dengan yang irigasi rawa ya. Kalau rawa itu ini sawahnya, ya, ini sawah. Nah ini biasanya malah salurannya itu lebih rendah atau sama ya dengan rawa. Nah, seperti ini. Nah, beda dengan kalau ini, makanya kalau di saluran permukaan ini salurannya lebih tinggi daripada sawah. Jadi sawahnya seperti ini. Nah ini sawahnya seperti ini, jadi air itu bisa dikirim atau dibagi ke lahan sawah. Kalau di rawa ini secara topografinya biasanya landai atau datar gitu. Bahkan bisa ininya bisa lebih dalam daripada rawa, daripada di pertanian di rawa. Nah ini ada sistem irigasi ya, ada nanti rasanya irigasi, nanti jaringan-jaringannya, kemudian air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi sumber daya manusianya. Jadi harus diingat bahwa air irigasi ini memang digunakan untuk pengaliran ke sawah ya, sehingga airnya itu benar-benar menjadi air baku. Nah kalau kita lihat contohnya yang ada di irigasi Martapura, saluran primer yang di Kabupaten Banjar, yang dari yang kanan itu ya, itu kan memang dipakai untuk mengaliri sawah. Tapi pada prakteknya ada yang digunakan selain itu, ya contohnya untuk apa namanya air bersih atau air minum. Nah ini pihak PDAM menggunakannya juga. Nah sehingga air irigasinya bagus, makanya ada harganya irigasi ini. Nah, jadi karena dia di sini tadi ada pintunya, ada pintu penangkapnya. Jadi kotoran, limbah dan sebagainya itu kita tidak akan menemui yang ada di saluran irigasi. Biasanya yang ada praktek kurang baik itu adalah ketika sudah di tengah jalan ada yang membuang bangkai ayam ya, kemudian ada juga yang buang baju bekas. Nah ini ada problem tersendiri untuk saluran irigasi. Seharusnya saluran irigasi ini dijaga ya, primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah ini definisinya ya, ada primer, ada sekunder, tersier, kuarter yang paling kecil ya. Bahkan kalau kuarter itu biasanya mereka menggunakan pipa yang lebih kecil supaya airnya efektif. Nah ini jenis-jenis bangunan irigasi ini ada bendung ya. Nah, bendung, jadi di sini ada bendung deh, yang di sini dari bendung. Ya. Jadi air yang dari apa dam ya, dam yang besar ya, atau waduk ya. Ini tidak boleh langsung dimasukkan di dalam waduk. Jadi harus ditangkap dulu dalam bentuk bangunan penangkap air atau intek gitu ya. Kemudian ada bangunan ukur, bangunan bagi, bangunan sadar, bangunan bagi sadar, kemudian bangunan talak, bangunan sipon, bangunan kultur, bangunan terjun, ada washing tank, ada washing
jelasin overshare dari jembatan. Nah ini coba ini masuk dalam apa ini tadi? Kalau kita lihat tadi bangunan ini lebih tinggi, ini lebih rendah airnya. Bendung ya, bendung. Jadi bendung itu meningkat ke air. Nah di bendung ini ada pintu di sini. Nah inilah yang nanti yang arahnya kepada saluran primer. Jadi airnya ini dibagi. Jadi kalau di gambar seperti ini ya, ini ada sungai ya, kemudian di bendung. Ini sungai, bendung. Maka muka air di sebelah sini bagian hulu ya, ini hilir ya. Mukanya akan naik ya. Nah di sini nanti ada bikin pintu intek ya. Nah pintu intek inilah yang dipakai untuk saluran primer. Nah itu jadi di saluran primer. Jadi tidak boleh intek itu di depan bendungnya, tidak berguna ini, salah desain. Nah kita orang teknik sipil hati-hati ini mendesain kalau seperti ini. Secara logika saja sudah tidak masuk akal, apalagi secara keteknisan. Nah ini kan ini adalah bangunan intek ya. Jadi ini nanti menjadi saluran primer. Nah itu ini yang ada di saluran irigasi permukaan. Nah ini ada bangunan bagi, bangunan sadar. Nah, ini bangunan ada pintu bagi, ada pintu sadar. Nah, bangunan bagi, bangunan sadar ini harus ada pintunya. Kalau tidak ada pintunya dia tidak bisa membagi dan tidak bisa mengatur air. Nah kalau bangunan bagi ini biasanya percabangannya ya. Ini ada primer yang tadi ya. Ini kita kasih bangunan di sini, kemudian ini jadi sekunder ya. Ini sekunder. Nah, ini bisa juga sekunder masih ya. Nah, ini yang disebut bangunan bagi ya. Nah, nanti ini kalau dari sekunder turun lagi, kemudian ke tersier, kemudian ada juga yang langsung ke sawah ya. Tersier. Nah, ini disebut bangunan sadar ya. Jadi air itu disadar dulu sebelum didistribusikan ke sawah. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ya. Apa kegunaan dari bangunan sadar pada saluran irigasi? Ya, kalau bangunan sadar tadi Bapak sampaikan, ini air ini yang dari sekunder ini disadap ya. Nanti ini dibagi apakah tersier atau kuarter atau langsung ke sawah. Nah jadi kan ini kan kalau mereka lebih besar ya. Kalau ukurannya mungkin secara saluran ada yang 6 meter ya, ada yang bahkan 10 meter. Kemudian dia di sekunder dia lebih mengecil gitu ya. Tapi sebenarnya saluran primer dan saluran sekunder itu menggunakan mendefinisikannya bukan karena ukuran ya, bukan karena lebarnya, tapi karena posisi. Kalau dia saluran primer biasanya langsung itu di daerah penangkap airnya. Yang penangkap airnya ini dia langsung saluran primer. Tidak mungkin di penangkap air langsung jadi sekunder. Nah, karena primer dia klien ya utama. Nah, nanti dibagi-bagi kemudian disadap ke sini. Jadi kalau tidak ada bangunan sadar, air yang ada di sekunder ini langsung los. Nah, kalau los itu sawahnya malah tenggelam, tidak bisa digunakan. Bagaimana Linda? Ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak ingin kalian mengerjakan kuis ya. Nah ini kuisnya. Silakan ketua kelas mengambil kertasnya dibagikan ke teman-teman. Nah ini kuisnya. Buatlah alur pemberian air dari sistem irigasi permukaan. Jadi alur air itu dari mana?
Ini Bapak kasih contoh ya. Boleh dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ini caranya ya. Tadi apa tadi? Tek ya. Kemudian panas ya. Apa saluran apa? Kemudian gimana ya? Dan Bapak kasih waktu 10 menit ya. Pakai di kotak-kotak aja di alur pemberian atau pembagian ya, bagian air pada irigasi permukaan. Sudah? Kalau sudah ketua kelas silakan dikumpulkan. Oke. Setelah kita mengerjakan tulis, maka pertemuan kita minggu kedua ini kita akhiri ya. Tapi untuk selanjutnya di pertemuan ketiga nanti ini ada tugas yang buat kalian yang nanti dikerjakan di minggu selanjutnya. Ini tolong catat tugas minggu depan. Tadi jenis bangunan irigasi di daerah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Ya, kemudian identifikasi yang masuk kategori sistem irigasi apa. Buat laporan makalahnya dan kumpulkan minggu depan. Oke, sudah dicatat? Sudah. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita sudah melaksanakan perkuliahan tentang sistem irigasi pada mata kuliah teknik irigasi. Besar harapan Bapak ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Untuk bidang kita di teknik sipil sehingga kita mampu merencanakan dan merancang teknis irigasi nanti ketika kita sudah di dunia pekerjaan kita. Kalau dalam materi dan pembawaan perkuliahan ini Bapak banyak salah, mohon maaf ya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum